Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Damara Putra dengan NRP 11 2025 040 dan teman saya Sanadian Permana dengan NRP 11 2025 034. Nah, jadi kita di sini akan memaparkan tugas besar K3 tentang menganalisis dampak tiang listrik yang miring terhadap K3. Oke, stay tune ya. Nah, jadi sekarang masuk ke bagian pemaparan materi analisis dampak tiang listrik miring terhadap K3. Saya akan menjelaskan pengertian singkat dari K3 tersebut. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah serangkaian upaya untuk melindungi pekerja dan masyarakat dari risiko kecelakaan kerja dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Dalam bidang kelistrikan, penerapan K3 menjadi sangat penting karena risiko bahaya listrik tergolong tinggi dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal bila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada bahaya tiang listrik miring. Yang pertama ada risiko robohnya tiang listrik. Yang kedua ada bahaya sengatan listrik. Yang ketiga ada kabel putus atau terkelupas. Yang keempat potensi kebakaran dan korsleting. Yang kelima membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar tentunya. Selanjutnya ada risiko ketiga bagi pekerja. Di sini risiko terbagi menjadi dua, ada risiko bagi pekerja dan risiko bagi masyarakat. Risiko ketiga bagi pekerja, yang pertama ada tersengat listrik saat perbaikan, yang kedua tertimpa tiang listrik, yang ketiga jatuh dari ketinggian, yang keempat cedera akibat alat kerja, yang kelima gangguan kesehatan akibat stres kerja. Selanjutnya yang kedua ada risiko ketiga bagi masyarakat. Yang pertama kecelakaan lalu lintas, yang kedua sengatan listrik akibat kabel rendah, yang ketiga kerusakan rumah atau fasilitas umum, yang keempat rasa tidak aman di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada standar K3 dalam penanganan tiang listrik. Standar K3 dalam penanganan tiang listrik menekankan bahwa sebelum dilakukan perbaikan harus dilakukan pemadaman listrik untuk mencegah risiko tersengat arus. Area kerja perlu diamankan dengan pagar atau pembatas agar tidak membahayakan pekerja maupun masyarakat sekitar. Selain itu, wajib dilakukan pemasangan rambu peringatan yang jelas agar orang lain mengetahui adanya pekerjaan beresiko. Untuk menjaga keselamatan, akses masyarakat ke lokasi harus dibatasi sehingga hanya pihak berwenang yang dapat berada di sekitar area kerja. Seluruh pekerjaan pada tiang listrik harus dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan dan pekerjaan berjalan sesuai standar keselamatan. Selanjutnya ada APD. Yang pertama ada helm keselamatan, wajib untuk melindungi kepala. Yang kedua ada sarung tangan isolasi listrik. Yang ketiga ada sepatu safety. Yang keempat ada kacamata pelindung. Yang kelima ada full body harness. Oke. Selanjutnya akan ada contoh kasusnya yang sudah saya dan teman saya analisis. Ini adalah contoh kasus pelanggaran tiang listrik miring yang berada di Jalan Jakarta pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga kalian menyadari pentingnya perawatan tiang listrik yang sudah miring. Ketiga itu kewajiban, bukan pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.